Mau putih dong. Putih. Ya, dari masak pagi-pagi. Halo semuanya, sahabat Koko Kuliner, jumpa lagi sama gua William. Teman-teman semuanya, hari ini kita dapat catering yang di luar jam operasional. Jadi hari ini gue bekerja berdua dengan Ilham dan kameramen saja ya. Jadi hari ini dapat catering untuk kenaikan sabuk anak-anak taekwondo di Bekasi sebanyak 55 porsi dengan budget per porsinya 25.000. Jadi dengan budget 25.000 hari ini gue pingin bikin set menu bento yang istilahnya simple untuk dimakan, harganya murah dan pastinya mengenyangkan. Jadi hari ini gue bakal nge-breakdown dulu. Menunya hari ini adalah yang pertama nasi putih, nanti akan kita berikan snack berupa mini pau ya, yang akan kita goreng sebanyak 2 piece per 1 porsinya. Selanjutnya ada chicken karage teman-teman. Ini dia ayamnya. Ayamnya ini udah gua marinasi for sure. Ini udah dibiarkan 1 hari 1 malam biar bumbunya meresap. Ini kita marinasi simple sekali dengan mix seasoning, kecap ikan, minyak wijen, terus juga bawang putih ya. Diaduk-aduk aja, dibiarin 1 hari 1 malam. Molang kalau buru-buru 1 jam ya, it's okay lah ya. Yang penting bumbunya meresap dulu. Tadinya pengen gua kasih spicy mayo atau barbecue sauce, tapi panitia acaranya minta yang bisa dimakan oleh anak-anak karena dalam acara kenaikan sabuk itu lebih banyak juniornya gitu ya. Jadi hari ini bikinnya tartar saus aja, simple tartar saus ya. Isinya ada mayones, chop onion atau bombay yang kita cincang agak halus ya. Terus di sini ada lemon 2 butir, kita ambil airnya aja, susu sebanyak 80 gram atau SKM ya, dan nanti kita kasih garam tapi sedikit aja. Ini hanya gua taruh di mangkok aja biar agak kelihatan banyak. Yang terakhir ada tumis buncis bakso yang dimana bahan-bahannya teman-teman bisa lihat so simple ya. Di sini ada buncis yang sudah kita potong kurang lebih ukurannya 1 ruas jari ya. Biasanya kalau tumis buncis ala Chinese food itu potongannya agak gede-gede, mungkin 1 jari ya. Tapi karena mengingat kembali anak-anak yang lebih dominan di sini, gue potong kecil-kecil. Karena nanti anak kecil lihat sayuran segede-gede gini dia udah trauma duluan ya. Terus ada bawang putih, ada bawang bombay, ada maizena, dan terakhir ada bakso pastinya. Kalau muka gue agak beler ya, tolong dimaklumi. Ini bangun jam 6 pagi, biasanya bangun jam 10 ya. Karena sayang, 55 porsi dikalikan 25.000 ya sekitar 1.400.000 sekian ya. Lumayan juga, sayang kalau ditolak. Untungnya ada Mas Ilham ya. Nah, langsung aja. Assalamualaikum, Mama. Di sini gue udah mempersiapkan 2 kompor, teman-teman. Yang pertama di sini ada kompor di mana gue bakal masak buncis. Yang kedua di sini untuk goreng-goreng. Nah, sekarang gue langsung aja masak menu kita hari ini. Yang pertama ada mini pau. Mini pau ini kita beli ya teman-teman ya dari supplier, jadi nggak usah terlalu repot, nggak usah semuanya dibikin sendiri ya. Nah, mini pau ini tricky banget gorengnya, harus sering-sering diaduk dan juga tidak boleh dimasak dengan api besar ya. Oke, langsung gua masukin ini mini paunya ke dalam minyak yang udah gua persiapkan. Ya oke. Nah, teman-teman bisa lihat ya api yang kita gunakan ini benar-benar kecil sekali ya. Nah, jadi kita menggoreng dengan api stabil seperti ini aja sampai dia warnanya menjadi kecoklatan. Nah, di sini gue langsung aja teman-teman bakal masak si tumis buncisnya. Di sini Ilham langsung aja nepungin karagenya ya. Karena ngegoreng si mini paunya kan tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama. Jadi proses penumpungannya nanti akan dilakukan 2 kali oleh Mas Ilham. Dari ayam yang udah kita marinasi ke tepung. Setelah itu nanti akan dimasukkan ke air. Teman-teman bisa lihat udah dipersiapkan airnya ya. Nanti dari air masukin lagi ke dalam tepungnya, disaring dan sudah siap untuk kita
dipergunakan. Ya kurang lebih seperti itu. Sekarang langsung aja ya, bakal gue masak tumis buncis baksonya. Bikinnya mudah banget teman-teman. Di sini bombay yang udah gue prepare, udah kita slice. Langsung aja gue masukin. Langsung kita masukin bawang putih ya. Kurang lebih 3 sendok makan. Baksonya masuk. Kita tumis sampai wangi bawang putihnya. Bawang putih dong. Putih. Ya, dari masak pagi-pagi. Gua belum lucu, Ham. Masih ada aroma ngantuknya sedikit. Ya, ini udah wangi banget bawang putihnya. Pastiin nggak mentah ya, teman-teman, biar tidak ada aroma langu ya. Oke, sekarang kita masukin buncisnya step by step. Tap. Oke, udah masuk buncisnya. Langsung aja kita seasoning. Di sini ada chicken powder, mecin ya, wajib. Chinese food tanpa mecin adalah suatu kehampaan. Minyak wijen. Dan yang terakhir ada kecap ikan. Oke, ya. Minyak wijen, kecap ikan fungsinya untuk ngeluarin flavornya. Yang pastinya juga kecap ikan memberikan rasa yang unik dan juga gurih ya. Ini kita masak terus aja sampai si buncisnya matang kawan-kawan. Iya, teman-teman bisa lihat ya, buncis kita ini almost ready ya. Kita cobain dulu apakah rasanya sudah cocok. Oke. Sudah cukup ya, asin dan gurih. Sekarang gue masukin larutan maizena yang fungsinya untuk mengentalkan airnya beserta dengan bumbunya. Jadinya nanti bumbu-bumbu yang udah kita masukin ngikat semua ke dalam sayur-sayurannya. Nah, teman-teman, seperti yang teman-teman lihat ya, ini sausnya sudah mulai mengental tuh. Jadi teman-teman semuanya, ini dipastikan saus, bumbu-bumbu yang udah kita bikin itu semuanya mengikat ke dalam buncis kita. Dan begini aja buncis kita udah jadi, gampang banget bikinnya ya. Tinggal tumis aja, bumbuin yang benar, kentalin sausnya udah pasti enak. Dan sekarang ini mini pau kita juga sudah jadi nih teman-teman. Tuh. Bisa lihat ya, warnanya cakep banget. Ini kita ngegoreng pau dari awal sampai sekarang. Malah duluan si buncisnya ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat ini warnanya cakep. Digoreng dengan api kecil atau medium ya, sampai warnanya kecoklatan. Jadi dia benar-benar mateng sampai ke dalam-dalamnya ya. Gini aja.
Langsung gue pindahin. Tuh, warnanya cantik banget teman-teman ya. Kalau kita gorengnya nggak benar, dia tidak akan merata ya warna coklat dari si bakpaunya ini. Ya, ini dia si mini pau kita udah jadi. Dan sekarang teman-teman bisa lihat nih chicken karage-nya. Ini udah ditepungin sama Ilham. Hasilnya bagus ya teman-teman semuanya ya. Keriting. Dan pada saat sudah ditemuin seperti ini, harus segera kita goreng. Karena kalau enggak, nanti si tepungnya bakal jadi bantet dan menghasilkan ayam yang enggak crispy lagi, melainkan keras sekali. Oke, langsung aja kita lanjut ke proses penggorengannya. Nah teman-teman semuanya, ini minyaknya udah gue panasin dan gue rasa udah cukup panas ya. Sekarang langsung aja kita goreng si chicken karage-nya nih. Oke, coba dulu. Iya, sudah cukup panas ternyata. Nah, teman-teman semuanya, chicken karage-nya sedang dalam proses penggorengan. Ini kita goreng kurang lebih selama 7 menit aja ya, biar tekstur dari paha ayamnya masih terasa, masih juicy. Sekarang, gue bakal lanjut buat bikin si saus tartarnya. So simple, tekniknya semua bahan-bahan yang udah kita persiapkan tinggal dimasukin aja. Mayo, air lemon, garam, syarat ya, sejumput aja. Chop onion atau bawang bombay yang kita cincang. Harus dicincang manual teman-teman, nggak boleh dicincang pakai mesin ya. Karena nanti kalau dicincang pakai mesin, si bombaynya akan mengeluarkan air. Dan itu bikin saus tartar kita nggak punya tekstur dan nggak enak. Terakhir SKM ya, susu kental manis. Oke, sudah masuk semua bahan-bahannya dan tinggal kita mix saja. Nah, oke teman-teman, udah tercampur rata ya bahan-bahan saus tartar yang kita miliki. Sekarang kita tes dulu. Enak ya, seger, ada asemnya, ada asinnya, terus ada manis dari kental manisnya. Nah begini aja saus tartar kita udah selesai. Dan sekarang kita lanjut untuk nyelesain si chicken karage-nya dulu teman-teman. Oke sahabat semuanya, udah selesai ya chicken karage kita dan sekarang tinggal ke proses pengangkatan terakhir. Begini aja menu simpel kita hari ini.
Chicken karage-nya udah beres, mini pau-nya udah beres, saus tartarnya udah beres. Dan sekarang teman-teman, kita lanjut ke depan ya untuk menyelesaikan catering kita hari ini. Let's go! Oke teman-teman semuanya, bisa lihat kita udah selesai nyet up catering kita hari ini. Pergerakannya super cepet ya, gue berdua sama Ilham doang. Dan sekarang gue mau ngasih lihat sahabat Koko Kuliner semuanya dengan harga 25.000. Ini dia set menu kita. Di sini ada nasi putih, ada mini pau goreng sebanyak 2 piece, tumis bucis baso, saus tartar, dan terakhir di sini ada chicken karage. 25.000 ya menu selengkap ini. Udah selesai kita bikin, tinggal kita packing aja teman-teman semuanya. Begini aja konten kita hari ini, semoga bermanfaat buat kalian semua. Thank you for watching, sampai jumpa lagi kita di video berikutnya. Sehat selalu, bye!